Kotak kosong menjadi sangat viral pada Pilkada 2018. Dunia politik Indonesia dibuat heboh karena kemenangan kotak kosong pada pemilu kada pemilihan wali kota Makassar pada pertengahan tahun 2018. Suara kotak kosong menekuk suara koalisi partai dengan perolehan suara 53,23%. Saat itu pertama kali sejak gelaran pilkada serentak di Indonesia, kotak kosong memenangkan pilkada. Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel dengan luas lebih dari 46.000 meter persegi berdasarkan letak geografisnya dikenal sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Memiliki 21 kabupaten dan 3 kota. Sulsel menjadi rumah bagi 4 suku, yakni suku Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Terkenal dengan lagu Angin Mamiri, Sulawesi Selatan menyimpan berbagai destinasi wisata. Salah satunya adalah Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar dan Benteng Rotterdam yang merupakan benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, yang merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ke-7 di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi salah satu daerah yang pernah mengusung calon tunggal melawan kotak kosong pada pemilihan wali kota. Kotak kosong menjadi salah satu fenomena yang muncul dalam ajang pemilihan kepala daerah. Kotak kosong dimunculkan sebagai lawan saat pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Faktanya, jumlah daerah yang mengusung calon tunggal melawan kotak kosong semakin meningkat. Pada pilkada serentak tahun 2015, terdapat 5 daerah. Pada pilkada serentak tahun 2017, terdapat 9 daerah. Pada pilkada serentak tahun 2018, terdapat 16 daerah. Hingga pada pilkada tahun 2020, angkanya mencapai 25 daerah. Lalu apa efek dari fenomena kotak kosong terhadap demokrasi? Inilah Sambang Suara, wadah kami menghimpun dan menyuarakan suara publik tentang geliat politik yang sedang berproses. Dari Kota Makassar, saya Cahya Purwaningtyas mendatangi dan mendengarkan suara Anda untuk Pesta Demokrasi 2024. Pilkada serentak tidak ada masalah sih. Lagi pula dari segi biaya kan itu kan lebih ringan. Yang masalah itu adalah datanya. Jadi elektoralnya itu yang dipakai kan untuk periode sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Yang paling menonjol sih efisiensi. Pasti karena penyelenggaraannya serentak, kemudian pengamanannya serentak, biayanya serentak. Dari segi pembiayaan, dari segi tenaga pasti lebih efisien, lebih hemat, sehingga pemerintah memilih itu. Mau tidak mau karena itu semacam aturan seperti itu. Kalau pemerintah kemudian menetapkan calonnya itu dari partai, menurut saya sah-sah saja. Memang partai punya massa, punya konstituen, punya orang. Jadi rasional memang kalau partai yang mengusung karena mereka punya orang untuk memilih. Bukan persoalannya pada apakah mereka bisa atau tidak bisa, persoalannya ada pada persyaratan. Saya kira banyak orang yang mau, banyak yang mampu, tetapi persyaratan yang berat, yang ribet membuat orang tidak berkutik untuk memajukan.
Fenomenanya kemarin kan banyak juga yang independen. Ada beberapa dengan persyaratan yang begitu sulit ditembus, tetap saja ada yang independen. Pemilihan yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenials wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dunia politik Indonesia dibuat heboh karena kemenangan kotak kosong pada pemilu kada, pemilihan wali kota Makassar pada pertengahan tahun 2018. Suara kotak kosong menekuk suara koalisi partai dengan perolehan suara 53,23%. Kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar menjadi kali pertama sejak gelaran pilkada serentak di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU telah memiliki regulasi yang mengatur soal mekanisme pemilihan di wilayah dengan pasangan calon tunggal atau kotak kosong. Pernah? Pernah. Nggak ada lawannya. Kotak kosong ini istilah di mana bakal calon ini cuma hanya satu. Dia menjadi pemenang tunggal. Mungkin dipengaruhi beberapa faktor, Kak. Sehingga cuma ada satu calon di sini. Mungkin dari segi dana yang tidak mencukupi atau mungkin dari beberapa partai mungkin tidak merasa yang di politik ini pemilihannya. Sebenarnya mungkin kurang pemimpinnya. Tidak ada pemimpin yang ingin bersaing. Makanya dia bersaing sendiri. Ya, pendapat saya sih berarti peluang menangnya lebih besar karena cuma sendiri. Jelas ya. Kemenangan kotak kosong menjadi penanda dan pengingat bagi partai dan elit politik bahwa aspirasi penolakan pada calon tunggal bukan hal mustahil dan bisa terjadi. Pak Ketua, Iya, Pak. baik. Iya, Pak, saya mau bertanya tentang calon tunggal, Pak. Sebenarnya bagaimana aturan untuk calon tunggal sendiri, Pak? Jadi calon tunggal itu hanya berlaku pada pilkada.
pilkada untuk periode ini itu jatuh 2024 di tahun yang sama dengan pemilu. Calon tunggal memang satu fenomena menarik karena di Makassar pernah ada calon tunggal dan kota kosongnya menang. Nah ini fenomena menarik karena satu-satunya di Indonesia. Iya, Pak, lalu selain calon tunggal, biasanya fenomena pilkada ada yang namanya calon independen ya Pak ya. Nah, bagaimana sebenarnya aturan untuk dukungan calon independen Pak? Jadi untuk maju menjadi calon kepala daerah ada dua jalannya atau dua pintunya. Satu melalui partai politik, diusung oleh partai politik. Yang kedua melalui calon perseorangan. Kalau calon perseorangan ini harus mendapatkan dukungan KTP sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pilihannya mau lewat partai atau mau lewat perseorangan atau dukungan KTP dari warga atau masyarakat. Calon tunggal ya mungkin saja karena ya tidak ada yang punya minat untuk menantang orang ini, bisa saja begitu. Tapi apakah tidak ada aturan untuk pembatasan Pak, agar mungkin nanti bisa muncul calon lain Pak? Untuk pembatasan berapa partai atau berapa kursi yang harus didapatkan itu yang diatur hanya minimal 20%, maksimalnya enggak. Jadi bisa saja seorang calon itu memborong semua partai sehingga tidak memberikan lagi kesempatan bagi calon lain untuk mendapatkan partai. Karena memang tadi minimal dukungannya hanya 20% ya Pak, maksimalnya bebas. Iya. Jadi makanya itu ada fenomena di mana satu calon ini bisa memboyong banyak partai ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Calon tunggal kota kosong itu sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi yang jadi masalah itu kan rata-rata kan calonnya itu kan bagi sementara orang dalam tanda kutip itu kurang berkualitas gitu loh, itu yang jadi masalahnya. Wow, ini fenomena baru ya. Calon tunggal melawan kota kosong kemarin di Makassar 2018, dan yang paling menarik karena calon tunggalnya itu kalah melawan kota kosong. Saya melihat ini tentu kan ada beberapa alasan. Kalau saya sendiri melihatnya itu tadi, karena persyaratan untuk calon tunggal tidak melalui partai itu berat sekali, berat dari segi pembiayaan, berat dari segi persyaratan, misalnya mengumpul KTP dan sebagainya, itu berat. Kemudian tentu juga saya melihat kalau di partai kadang-kadang ada proses koalisi yang tidak jalan dengan baik. Maksud saya mungkin partai ada, tapi mereka tidak bisa tidak mau, tapi tidak bisa berkoalisi karena beberapa faktor politis, tentu karena sangat politis. Kemudian yang ketiga ya itu tadi yang saya bilang, pengkaderan di partai yang gagal, level bawah gagal. Data KPU Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan potensi pemilih di Sulsel pada kontestasi politik 2024 mendatang mencapai lebih dari 6,7 juta jiwa yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Calon tunggal versus kota kosong menjadi kenyataan politik yang telah berjalan dan menjadi fenomena di berbagai daerah. Demokrasi di tingkat lokal harus berjalan linear dengan partisipasi politik, pemilih maupun kaderisasi. Pak Ketua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya Pak, kita berbicara soal calon tunggal dan juga kota kosong ya Pak ya. Kalau dari Bawaslu sendiri, bagaimana upaya mengantisipasi agar tidak terjadi kembali adanya pemilihan calon tunggal dengan melawan kota kosong Pak? Iya. Saya kira sejarah kota kosong atau kolom kosong di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, itu menjadi fenomena yang secara nasional itu harus menjadi catatan. Ya. Bawaslu selaku salah satu dari penyelenggara pemilu, kita punya tugas itu ada 3 sebenarnya. Ya. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penindakan. Nah, dari sisi pencegahan tentu Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan sesuatu agar kotak kosong atau kolom kosong itu bisa kita cegah pada pemilu pilkada serentak 2024 ya. Misalnya tentu terutama pada saat
persiapan tahapan pilkada, maka Bawaslu memastikan bahwa kita akan melayangkan surat himbauan kepada partai politik peserta pilkada agar sejak awal mereka mempersiapkan jagonya ya untuk ikut kompetisi di pilkada 2024, karena untuk menjadi pasangan calon peserta pilkada itu ada dua sumbernya. Pertama, partai politik dan gabungan partai politik. Yang kedua adalah calon perseorangan. Lalu dari Bawaslu sendiri bagaimana proses pengawasannya, Pak, ketika pelaksanaannya? Saya kira standarnya sama saja. Yang kita awasi itu adalah peserta pemilu, ya, peserta pilkada. Kalau memang terpaksa cuma satu paslon, ya, atau calon tunggal, maka tentu objek pengawasan kita khusus untuk peserta cuma satu. Tapi kan banyak variabel lain yang bisa berpengaruh terhadap munculnya pelanggaran-pelanggaran pilkada. Nah, itu juga menjadi bagian dari langkah-langkah pencegahan Bawaslu. Yang kami harus cegah juga adalah kampanye hitam. Black campaign. Pasangan calon yang tunggal tidak boleh juga dikampanyekan bahwa dia itu pasangan calon yang yang tidak benar, karena secara administratif pasangan itu juga sudah dinyatakan lolos bersyarat menurut undang-undang di KPU. Jadi tetap kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, silakan menggunakan hak pilihnya, mau memilih yang pasangan calon atau kolom kosong, itu adalah hak warga negara, hak pemilih. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Permisi, Bapak. Ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat.
pernah terjadi memang di daerah kita di Sulawesi Selatan, di mana di sini untuk mencari sosok pemimpin yang untuk menjadi pelayan publik atau pelayan masyarakat itu, kalau tidak ada saingan dalam berkompetisi dalam membangun suatu visi dan misi, kan rugi jika jadi pemimpin, Kak. Di mana di sini seorang pemimpin itu dilihat dari cara dia bisa berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin dari masyarakatnya yang tidak suka ini calonnya, jadi yang atau mungkin visi misinya yang tidak masuk dalam pikirannya masyarakat untuk memilih. Mungkin itu tergantung dari pemilihnya, tergantung dari masyarakatnya, bagaimana dia menilai dia sikapnya bagaimana. Masyarakatnya mungkin ada yang percaya, jadi yang menang itu kotak kosong. Fenomena kotak kosong ini menjadi semakin meningkat. Saya kira itu penyebabnya adalah karena ya pertama regulasi sendiri ya yang harus dilihat, karena regulasi selama ini kan belum ada perubahan setelah ada uji materil ya yang mengabsahkan bagi pilkada yang tetap dianggap absah meskipun itu kontestannya hanya satu ya. Salah satu masukan kalau menurut saya yang sangat penting itu adalah regulasi itu harus segera direvisi. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu termasuk pembatasan ya suara dukungan partai ya, yang tidak harus memborong partai keseluruhan. Itu antara lain, ada beberapa hal lah. Tapi saya kira ya ini kita ambil poin di situ bahwa yang penyebab itu adalah regulasi sendiri. Kemudian yang kedua, saya kira peluang pencalonan juga ya yang saya kira terlalu berat, terutama persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi dari dukungan partai politik ya. Artinya persyaratan 20% suara atau perwakilan anggota DPR dan juga 25% dari hasil pemilu legislatif atau anggota DPR itu juga sebenarnya menjadi penyebab, karena tingginya persyaratan itu sehingga ya mungkin banyak calon yang sebenarnya berpeluang tapi karena tidak bisa memenuhi akhirnya kan lalu ya terjadilah keterbatasan ya yang kemudian hanya memunculkan segelintir bahkan mungkin juga hanya satu calon. Nah kemudian yang ketiga saya kira juga bisa disebabkan karena ya pilkada dari calon perorangan ya, calon perorangan itu kan sebenarnya juga berat. Nah itu memungkinkan akhirnya yang masuk itu adalah calon dari partai politik. Tapi ada lagi satu hal yang mungkin di luar faktor regulasi, saya kira mungkin juga ada kaitannya dengan regulasi kalau mau dilihat bahwa di dalam pemberian dukungan terhadap calon itu ya ada peluang bagi salah satu kandidat untuk memborong. Nah ini juga kan menjadi penyebab memborong suara partai. Seorang calon memborong partai itu juga bisa jadi karena calon itu memang yang terkuat. Dia memiliki tingkat elektabilitas, dia memiliki tingkat keterpilihan yang sangat tinggi. Ya calon lain tidak ada yang mau maju, lalu ya partai politik ya tidak ada yang mau kalah. Semua mau menang, akhirnya mereka merapat ke satu kandidat. Jadi bukan karena faktor yang bersifat finansial dari kemampuan calon, tapi bisa jadi juga karena figur yang mungkin memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi. Nah ini semua saya kira beberapa faktor ya yang bisa kita lihat sebagai penyebab kenapa kemungkinan di dalam pilkada ke depan pun itu akan tetap bahkan mungkin semakin meningkat, karena data juga menunjukkan tahun 2017 itu ada 12 calon, lalu meningkat di 2018 atau 16 calon, lalu di 2020 bahkan 31 calon. Itu semua adalah calon tunggal. Dan potensi calon tunggal inilah yang kemudian ya bisa memunculkan presiden seperti yang terjadi di Makassar ya, melawan kotak kosong seperti itu dan akhirnya kalah. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan
janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, emang sehat itu asli. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke pidana. Lost Man Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayat ini terkait karena Nabi takut menyampaikan kepada orang-orang kafir, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang udah tahu semua dia mengamalkan sekadar biasanya kalau sudah mengamalkan dia sudah halal haram sah. Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi sekarang zaman sosmed. Kalau dulu tampilan TV, program itu ada melalui sensor. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dengan kota kosong dalam pilkada calon tunggal sungguh mengejutkan sekaligus memberi pelajaran berharga. Bagaimanapun, pemilih punya hak dan otoritas menentukan pilihan. Fenomena kota kosong yang pernah terjadi di Kota Makassar lebih disebabkan tidak ada aturan batasan dukungan partai politik agar dapat mencegah partai politik memborong atau mendominasi suara partai politik sehingga tidak memunculkan calon atau kandidat lain. Semua bisa berjalan baik bila partai politik berbenah dan bergerak sebagaimana fungsinya. Hak politik warga menjadi hak yang harus dilindungi secara konstitusional. Dengan demikian, suara rakyat adalah suara Tuhan nyata, membumi, bukan melayang di awang-awang.